kita mulai market update kita hari ini ya, namanya update market ya. Jadi kita lihat indeks harga saham gabungan. Ya, ini dari minggu yang lalu kita udah cukup bisa katakan indeks itu udah cukup bullish lah. Dia udah punya all time high yang baru. Kemudian dia udah membentuk lorong sehingga kalau kita mau ngikutin pergerakan indeks udah cukup mudah ya, udah cukup mudah. Jadi selama dia masih di lorong itu ya sudah kita ikut saja. Dia mungkin nanti akan sampai ke atas, ada pullback-nya ya, kayak gitu-gitu lah ya, pergerakannya mungkin sampai ke atas ya. Dan apakah dia masih akan terus melaju? Kalau kita lihat dari data-data ekonomi yang ada di minggu yang lalu kan cukup tenang ya. Nah, ini udah mulai keluar data-data ekonomi yang baru. Kita lihat dulu secara teknikal ya, untuk indeks harga saham gabungan sendiri ini udah cukup bullish ya. Ini EMA 20-nya udah ngarah ke atas, EMA 50-nya udah ngarah ke atas. Terus cloud-nya juga itu udah semakin melebar. Artinya pergerakannya juga udah semakin terkonfirmasi ada bullish-nya. Terus ditambah lagi dengan inflow ya, inflow dari asing itu masih terus terjadi dalam beberapa hari ini ya. Setiap hari itu hampir 1 triliun ya, dan itu udah terjadi sejak 2 minggu yang lalu ya inflow-nya ya. Tetapi ya saya mungkin harus katakan selama inflow-nya masih terjadi kita masih bisa ikut. Tetapi kalau teman-teman mungkin udah mulai lihat ada gejala kok ada outflow ya, kok mulai ada outflow. Nah, itu teman-teman sudah mulai boleh berhati-hati. Ya, nah kalau kita lihat dulu ya data ekonomi yang ada, data ekonominya ini kayak kemarin tanggal 1 April kemarin, ini data PMI kita masih cukup bagus ya, masih oke lah ya, dari 51,2 masih di 51,3, artinya masih dalam level ekspansi. Dimana perkiraan market itu di 50,8, artinya realisasinya lebih baik daripada perkiraan. Nah, mungkin yang ini ya, yang agak-agak dilihat sama market itu adalah inflasinya kok mulai merangkak naik ya. Dan itu sebenarnya nggak heran, kita memang udah memperkirakan juga ya inflasi memang akan cenderung naik seiring dengan mulai berkegiatannya masyarakat. Dalam 1 bulan yang lalu kita mulai udah melihat ya, PPKM udah mulai turun ya, tingkat konsumsi udah mulai tinggi. Kemudian memang bahan baku industri juga pada naik ya. Kan dari harga komoditas yang naik, harga minyak naik, harga batu bara naik, itu otomatis akan meningkatkan harga barang lah. CPO juga naik ya, terus habis itu minyak goreng kan sempat menghilang, terus minyak goreng naik, otomatis gorengan-gorengan yang biasa sering kita buat cemilan pagi hari itu juga pasti mulai merangkak naik. Betul ya? Ya mungkin itu yang lebih berasa lah ya. Terus habis itu kita juga bisa lihat dari warteg ya, makanan-makanan warteg juga udah pada mulai naik ya. Itu pasti akan orang-orang pasti akan mulai merasakan hal itu karena itu menyentuh kehidupan banyak orang, terutama yang warteg-warteg itu. Minyak juga itu udah jadi komoditas utama ya yang harus dipunyai di setiap dapur. Jadi nggak heran kalau itu inflasinya naik. Nah, inflasi yang naik mungkin pasar akan mulai berpikir ya, nanti bagaimana Bank Indonesia ya. Apakah nanti di tanggal berapa ya pengumuman suku bunga? Tanggal 19 April ini, apakah ada potensi kenaikan suku bunga? Ini kan sebelumnya 3,5% ya. Tapi kalau kita lihat dari inflasi yang ada, itu udah mulai merangkak naik. Bulan ini ada PPN 11%. Kemudian Pertamax 12.500. Ya, ini apakah akan membuat ada sedikit lagi lonjakan yang terjadi pada inflasi? Terus bulan ini ya, hari ini teman-teman yang yang menjalankan puasa kan sudah mulai ya, terutama untuk yang Muhammadiyah. Besok untuk yang Nahdlatul Ulama ya, kalau tidak salah ya, pemerintah menetapkannya sih besok mulainya. Jadi hari Minggu mulai puasa. Nah, tingkat konsumsinya pasti akan mulai tinggi. Dia biasa lah ya, kalau di bulan puasa itu menjelang ke Lebaran itu pasti akan ada tingkat konsumsi yang naik. Jadi mungkin sudah mulai ada permintaan yang cukup besar ya. Nah, ini moga-moga supply-nya cukup bisa banyak untuk mengimbangi demand yang mulai muncul di situ. Nah, kalau supply-nya cukup ya, berarti mungkin kita akan lihat inflasi di bulan April ini ya so-so aja ya. Mungkin dia naiknya juga mungkin nggak akan terlalu tinggi. Tetapi ini jelas akan merangkak naik.
Dari harga Pertamax saja lah ya. Pertamax itu udah 12.500. Itu otomatis ya, sedikit tidak itu juga menyumbang inflasi. Ya saya nggak tahu juga ya apakah mereka juga nekat banget ya dari yang mobil-mobil sekarang kan hampir boleh dibilang harus minumnya adalah Pertamax kan. Apakah mereka akan turunkan menjadi Pertalite? Apa secara oktannya kan udah beda banget ya. Jadi yang mereka yang mobil-mobil sekarang kan rata-rata udah standarnya udah di Pertamax kan ya, oktannya udah tinggi. Sedangkan Pertalite itu kan oktannya masih 92 ya. Sedangkan yang Pertamax itu kalau nggak salah oktannya di 95. Jadi pembakarannya kan jauh lebih sempurna yang Pertamax ya. Nah kita nggak tahu apakah mereka akan turun. Kalau sampai turun ya, apa yang mereka dari Pertamax ngambil ke Pertalite ya, ini mungkin akan ada disparitas harga yang cukup tinggi kan. Ya, nah ini berarti tingkat subsidi pemerintah juga akan cukup tinggi ya. Kita tinggal lihat aja nanti ya. Tapi memang ya perkiraan kita adalah nanti di bulan April ini tingkat inflasi itu juga cenderung naik ya, cenderung naik karena eventnya banyak banget. Ada puasa, terus habis itu lanjut ke Lebaran. Jadi ini pasti akan menaikkan demand kan, menaikkan demand. Yang paling penting adalah teman-teman tinggal pantau. Kalau supply-nya berkurang, nah harganya pasti akan mulai beranjak naik. Terus kunjungan wisata juga naik. Ya itu wajar ya. Kenapa? Ya kayak Bali segala macam kan udah mulai dibuka, tidak karantina, tidak perlu PCR, tidak perlu antigen lagi ya untuk berkegiatan kan. Jadi ini tingkat kunjungan wisata juga udah pasti melonjak ya. Beda banget waktu di era pandemi. Ya, pandemi kan turun sekali ya. Kita mau dapetin villa, mau dapetin hotel, itu udah kayak diobral sampai kayak gimana ya. Sekarang udah jual mahal nih. Udah merangkak naik juga ya. Dan itu juga pasti akan menyumbang inflasi juga. Mungkin ya kita nggak tahu seberapa besar. Tetapi kalau Lebaran ini ya mungkin udah mulai dibuka, PPKM-nya udah di level 1 ya. Berarti tingkat penduduk untuk melakukan wisata itu juga pasti akan tinggi. Ya, jadi ini mungkin ya dari harganya, mungkin harga pandemi itu udah mulai berlalu, tiba-tiba melonjak. Nah ini kan pasti ada peningkatan harga. Peningkatan harga ini pasti akan menyumbang inflasi ya, terutama di tingkat inflasinya. Kalau inflasi inti kan lebih ke arah kebutuhan-kebutuhan pokok ya. Tapi ini tingkat inflasi pasti akan mulai beranjak naik. Ya, ini yang bulan lalu punya 0,66, yang dimana sebelumnya minus 0,02. Ya, which is ini udah naik lumayan tinggi ya. Ya dari minus, dari deflasi menjadi inflasi hampir sekitar 1% ya. Oke. Nah, data-data ekonomi yang lain itu paling cadangan devisa. Kita memperkirakan cadangan devisa juga kelihatannya akan meningkat ya. Karena apa? Harga komoditas kita masih cukup tinggi. Jadi ini kelihatannya untuk kegiatan ekspornya masih cukup besar ya. Penjualan eceran nanti ini kita akan lihat di tanggal 11 ya. Kalau penjualan eceran ini dengan event puasa, dengan event yang nanti akan ada Lebaran di mana orang-orang mulai berburu pakaian baru dan lain sebagainya. Ini harusnya penjualan eceran itu akan naik. Ini harusnya akan naik ya. Jadi kalau penjualan eceran naik ya teman-teman udah tahu lah ya. Berarti akan ada kenaikan pada pendapatan. Nah, teman-teman tinggal cek nih penjualan eceran siapa yang naik. Ya, biasanya kalau di bulan puasa dan Lebaran itu adalah bulannya retailer ya, bulannya retailer. Berarti ada di indeksnya yang disebut sebagai indeks non cyclical dan indeks cyclical. Jadi ini bulan ini teman-teman fokus di dua sektor ini ya. Oke, nah habis itu nanti neraca perdagangan dan lain sebagainya. Kita melihat ya kalau dari data-data ekonomi yang ada, bulan April ini masih cukup aman untuk indeks harga saham gabungan. Bulan April ini masih cukup aman untuk indeks harga saham gabungan. Belum lagi ditopang oleh indeksnya sendiri ya. Di Bursa Efek Indonesia, April Mei ini cenderung ini adalah musimnya dividends. Musim dividends. Nah, dividen hunter kan mulai nongol kan ya. Banyak sekali yang akan nongol di situ. Jadi ini masih akan cukup aman untuk pergerakan indeks. Ya, jadi bulan April ini teman-teman juga bisa lihat ya. Saya boleh katakan gini lah. Kita cukup bersyukur kita ada di negara yang tepat untuk melakukan investasi terutama di saham. Ya, kita boleh katakan begitu. Mungkin memang iya ada ancaman di depannya. Ancaman mungkin yang teman-teman juga sempat lihat ya, T10Y, ya 2Y, ini adalah indikator yang kita sebut indikator krisis. Nah, ya, ini sekarang udah di 0,04.
Ya, ini kan berarti curve-nya itu sedang invert namanya ya. Curve-nya invert. Kalau curve yang normal itu kan dia naik ya. Dia naik, ini normal. Nah, ini sedang invert namanya. Ya, berarti dia sedang mengalami penurunan. Nah, kalau dia udah sampai di bawah ya, di bawah 0, itu berarti ada indikasi ya pergerakan resesi akan segera datang. Ya, ini kayak gini, ini di 0 nih waktu di COVID ya, waktu di COVID. Jadi dia mulai resesi. Nah, ini juga sama, ini prosesnya ini udah sekarang udah di minus 0,04, belum minus ya. Nah, apakah nanti dia akan minus ya? Kemudian apa yang terjadi? Ya berarti kan kita menunggu market yang crash, market yang akan turun. Ya, ini kan cuma persiapan aja ya. Kenapa? Karena untuk lihat dari indeks harga saham gabungan kan tidak bisa selamanya naik kan. Dia butuh relaksasi. Dia butuh relaksasi. Ini udah naik lumayan banyak loh dari 2019 ya, 2019 sampai ke sekarang. Teman-teman bisa lihat sendiri dari 2019 posisinya di bawah 4.000, sekarang itu udah all time high. Ya, di 7.000 lebih. Ya, hampir 7.100 ini nanti akan kena. Ya kan? Nah, jadi kenaikannya udah berapa persen? Ya, udah gede banget. Jadi harusnya ada relaksasi. Tapi relaksasi ini bukan berarti sebuah ancaman. Saya ingin kasih lihat teman-teman performance dari emerging market returns-nya ya. Performance-nya ya teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah total performance dari hampir 15 tahun ya. Benar nggak? Ya, over the past 15 years ya. Jadi hampir udah di 15 tahun kita lihat dari sini di emerging market ya. Indonesia itu di urutan berapa? Indonesia itu IND nih. 1, 2, 3, 4. Ini urutan kelima dari total keseluruhan ya emerging market. Jadi bursa-bursa di emerging market termasuk dia lebih IDN, IND itu India ya. IDN ya, IDN berarti kita ada di 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada di posisi ke-6, lebih baik daripada Korea dan China ya. Bahkan di atasnya total rata-rata emerging market. Emerging market totalnya itu sekitar 102. Ya, kita ada di 157. Jadi kita masih jauh lebih tinggi. Jadi kita berada di tempat yang tepat. Ya, walaupun mungkin di daerah Asia Tenggara itu masih lebih baik Thailand, masih lebih baik Filipina ya, ini Peru, ini India. Ya, Taiwan ya paling besar ya. Ini mungkin ya 300% lebih ya. Ini karena kemarin itu lagi hot-hotnya itu adalah chip ya. Chip ya, Taiwan ini kan terkenal dengan produsen chip ya, chip elektronik untuk mobil dan lain sebagainya. Itu sekarang kan lagi langka-langkanya kan. Nah, yang teman-teman bisa lihat di sini adalah setiap kali terjadi penurunan indeks, ini 2008 ya. 2008 kita sempat turun sampai ke ini. Sampai ke bawah sini. Teman-teman bisa lihat nggak? IND. Itu minus 64,6. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Setahun setelahnya, kita bahkan rebound 102,8%. Jadi setiap kali penurunan, rebound-nya teman-teman lihat, itu luar biasa. Ya kan? Dan itu bisa rebound dengan cepat. Nah, demikian juga waktu 2019 ya, ini kita sempat turun ya di sampai sekitar 7,3. Harusnya lebih rendah lagi, cuman karena waktu Covid itu kan terjadi di bulan Maret ya. Kita jadi ada sempat rebound ya. Jadi total keseluruhan di 2019 ya, indeks kita masih rebound ya, masih berada di teritori positif itu 7,6. Tapi setelahnya teman-teman lihat ya, waktu di 2020 kita sempat naik sampai 15,9%. Bahkan di 2021 tahun lalu itu naik lagi 26,7%. Padahal ini dalam keadaan pandemi. Dalam keadaan pandemi dia bisa melonjak. Ini kalau ini dijumlahkan itu sudah hampir 40% lebih. Ya, 40% 15 tambah 26 kan udah 41-42% lebih. Ya kan? Nah, itu bahkan sampai segitunya. Ya, ini dari pandemi kemudian dia melonjak. Nah, kalau ada koreksi, sesuatu yang wajar dan nggak perlu ditakutkan. Cuman kita udah bersiap. Kalau dia koreksi, apa yang kita lakukan? Siap cash. Yang penting peluru kita siap. Begitu dia koreksi, ya tinggal masuk kembali. Rebounds-nya itu pasti akan jauh lebih cepat. Ya, dan sekali lagi kita ada di indeks yang tepat. Di mana IND ini kita ya,
di emerging market kita ada di urutan ke-6. Dan ini adalah sesuatu yang sedang dicari oleh para fund manager. Kenapa mereka masuk ke dalam emerging market? Karena returns-nya yang sampai 100%. Itu berarti setiap tahun selama 15 tahun itu ya, rata-rata returns di emerging market itu 100%. Ya, gimana fund manager tidak mencarinya? Gimana tidak ada inflow di situ? Bahkan kalau sampai crash pun ya, mereka sudah siap dengan dana yang begitu besar. Ya, mungkin di minggu yang lalu kita udah melihat ya tabel dari tabel dari fund manager yang ada di mana mereka ready cash-nya itu begitu tingginya. Jadi sekarang kalau mereka masuk, ya itu sebenarnya sesuatu yang sedang mempricing in untuk sesuatu. Ya, apakah nanti ya mereka akan nanti, ini kan hot money nih ceritanya kalau inflow-nya kan. Nanti begitu euforia ya mereka udah mulai changing hand ya, karena udah kebiasaan retail, kebiasaan publik ya, investor retail individual ya. Kalau melihat ada sebuah pergerakan yang begitu tinggi, mereka berkumpul. Itu udah sentimen yang sangat-sangat wajar. Ya, mereka akan berkumpul ya. Pada saat euforia itu terjadi, apa yang dilakukan oleh market maker? Apa yang dilakukan oleh institusi? Mereka mulai memberi kepada kita barangnya. Jadi prinsip mereka adalah membeli saat orang lain pesimis ya, dan menjual pada saat orang lain optimis. Nah, pada saat euforia terjadi, ini mungkin akan sebentar lagi lah ya, indeks harga saham gabungan kita akan kembali euforia lagi. Di mana mungkin pergerakannya akan cenderung agak kenceng ya. Nah, pada saat itu teman-teman lihat ya, banyak sekali individual investor akan mulai berkerumun di situ. Karena mereka merasa bahwa oh ini saatnya nih, gua merem aja dapat barang, gua merem aja dapat cuan. Nah, itu saatnya. Pada saat seperti itu yang kita lakukan apa? Kalau teman-teman mengatakan bahwa kita ikut bagaimana market atau bagaimana si market maker bekerja, berarti kita sudah sedang bersiap-siap untuk kabur. Bersiap-siap untuk ya nyerahin juga barang kita kepada mereka yang baru berpartisipasi saat market sedang euforia. Ya, jadi oleh sebab itu ya sejak dari awal ya, mungkin kalau teman-teman ikuti market review market update kita selalu mencari apa sektor-sektor yang belum terlalu berjalan, belum terlalu ya merespon keadaan indeks harga saham gabungan seperti ini. Ya, dari transportasi, dari energi ya, dari mana lagi ya, dari kemarin itu sempat masuk ke basic material ya dan sebagainya. Nah, sekarang yang kita kejar apa? Dari minggu yang lalu kita udah lihat sektor non cyclical yang saya bilang tadi, di mana pada saat bulan puasa dan menjelang lebaran ini bulannya retailer. Ya, bulannya perusahaan-perusahaan retailer. Oleh sebab itu yang kita incar ini adalah IDX non cyclical dulu ya. Karena memang pergerakannya juga masih di bawah kan ya. Masih di bawah, ini masih ada koreksi lagi kemarin gara-gara si Rusia dan Ukraina karena ini kan pusatnya si gandum ya. Nah, akhirnya ya ICBP, INDF, Mayora segala macam itu kan langsung anjlok ya, karena bahan bakunya mereka dari situ. Nah, tetapi ini udah mulai. Jadi kalau teman-teman lihat trennya, ya ini kan ada trendline di situ dan dia udah break. Ya, udah break. Kalau saya keluarkan itu yang namanya cloud, kita lihat ya pergerakan setelah break dia kena cloud. Ya, kita cuma butuh untuk dia tembusin cloud. Ya, begitu dia tembusin cloud itu berarti udah mulai jalan kan. Sedangkan sentimen yang ada saat ini memang ada di cyclical, memang ada di retailer. Dimana kalau bulan puasa yang diincar apa? Ya berarti ya bahan-bahan pokok kan, tepung segala macam itu pasti akan diincar karena perlu bikin hampers, perlu bikin kue-kue kering. Nanti kan nanti lebaran akan ada open house nih ceritanya. Jadi mereka akan mulai ada penjualan-penjualan kue-kue kering. Nanti mungkin lihat di pasar, lihat di online segala macam ya, penjualan kue-kue kering ini pasti akan mulai naik nih. Ya, kebutuhan untuk tepung ya,
kebutuhan untuk apa ya, telur ya, terus habis itu apalagi ya, ya teman-teman yang pinter masak kue pasti tahu lah ya. Nah, di situ kita lihat kesempatan kita di mana. Kalau kemarin mungkin teman-teman sempat beli Budi ya. Saya sih nggak bisa dibeli, ini maksudnya sahamnya ya. Teman beli Budi ya, udah kita tinggal ikut aja. Oh, kita udah mulai di situ. Nah, mungkin yang baru mulai itu apa? Ya ada Mayora, INDF ya. INDF itu mungkin masih ada di bawah, benar nggak? Ya, INDF kan ada tepung kunci. Apalagi ya itu yang Bogasari punya ya. Nah, itu ada di situ kan. Ini kan baru mulai juga, tapi ini bukan baru mulai-mulai banget karena dia udah sempat retest ke bawah kemudian mulai naik kembali ya. ICBP mungkin yang bisa teman-teman masih perhatikan. Nah, ya, ini ICBP. Ya, ini yang masih kondisi masih di bawah-bawah. Nah, sedangkan kalau udah terlalu tinggi, misalnya kayak Budi kemarin ya, kalau teman-teman mungkin nggak sempat ikut, lebih baik jangan ikutan dulu ini. Ya, karena mungkin saja dia udah dikit lagi mencapai target, kita mungkin udah keluar dari situ. Ya, nanti ya, yang masih mungkin yang teman-teman masih bisa ikut itu adalah kayak Mayora. Mayora kan masih di bawah nih, posisi kita masih menunggu dia bersiap break trend line. Ya, ini awalnya saya buang dulu lah ya. Break trend line ya. Nah, break trend line yang kita tunggu adalah 2000. Ini 2000 ini bisa break nggak? Kalau dia bisa break, kalau lihat cloud-nya, ini kan sebenarnya dia break dari cloud ya. Ya, break dari cloud. Nah, ini biasanya mereka yang konservatif akan mulai muncul. Ya, udah ada konfirmasi demi konfirmasi. Kalau di bawah ini kan agresif nih kita ya, di bawah sini kita udah buy. Ya. Nah, ini kan ada EMA 20, ini ada EMA 50, ini ada apa namanya? Trend line, ini ada cloud, ini ada resisten lagi kan. Jadi buat mereka yang konservatif ini kan pasti akan nunggu ini lu break dulu dah. Ya kan, gue nggak mau ikutan apa gonjang-ganjing di situ, lu break dulu semuanya, baru gue ikut. Ya, ini tipikal orang konservatif. Tapi kalau trader yang namanya agresif, ya mereka pasti akan lihat sentimen dan lain sebagainya. Oh, gue prasiin dulu. Kalau sampai nggak jebol, ya sudah gue keluar aja. Gitu ya, ini makanya teman-teman kalau misalnya bedanya konservatif sama agresif itu kurang lebih gitu. Kalau konservatif gue mau amannya, lu break dulu lah tembok-temboknya, gue nggak mau ikutan. Ya, oke, nggak apa-apa, gue beli lebih mahal, tetapi lu break dulu semuanya. Nah, mereka yang tipikal agresif, oh gue berani ngambil resiko, oke, gue ikutan break buat lu. Gitu. Jadi mereka bergabung untuk sama-sama ngejebolin resisten demi resisten ya. Nah, apa yang menjadi kelebihan agresif? Ya dia dapat harga lebih murah. Gitu aja. Oke, ini Mayora. Kemudian teman-teman bisa lihat yang lain lah. Kayak misalnya Hoki lah ya. Yang udah ke second liner ada Hoki, ada Aisa. Ya, ada apa lagi teman-teman bisa cek lah. Di daerah situ ya. Ini memang kondisinya memang masih dalam keadaan yang dibawa. Memang karena di indeksnya juga memang masih dalam keadaan downtrend ya. Tapi ini yang sedang kita tunggu. Sekali lagi, kenapa? Karena sentimennya, anginnya masih ada di di indeks ini ya, di sektor ini. Ya, sektor yang kedua adalah di IDX non cyclical. Ini retailer kan? Ya, di mana baju lah dan lain sebagainya, perlengkapan untuk menjelang lebaran. Ini pasti udah akan ada peningkatan pada permintaan mereka. Ya, nah kalau dia ada permintaan pada barang-barang seperti itu, berarti kan sebenarnya di sektor ini ya, retailer itu pasti akan mulai ada efeknya, dapat bagian untuk meningkatkan pendapatan. Secara sektoral dia juga udah dalam keadaan uptrend, ini di atas cloud ya. Di atas cloud, ini juga cloudnya kita, EMA 20, EMA 50 ya, itu cloudnya kita kan. Nah, dia ada di atasnya. Nah, apa yang kita tunggu? Sebenarnya kita cuma tunggu dia bergerak. Ya, nah beberapa saham yang di sini itu juga sudah mulai kan, kayak misalnya MAPI. MAPI itu ada di lorongnya. Ini mungkin masih ada. Kemarin kan di hari Kamis ya kita udah bahas ini ada di plafon. Nah, kalau dia turun ya wajar. Tetapi kondisi si MAPI itu udah di atas cloud. Ya, ini berarti udah dalam posisi uptrend. Nah, tinggal kalau dia jebol ini harusnya akan terus naik. Ya, pergerakan MAPI. Nah, kalau MAPI agak tinggi, teman-teman lihat ya. Ini saya turunin yang satu-satu ya. Ini ada Ramayana. Ramayana masih retest setelah dia breakout dari trendline ya, masih retest. Ini is good sebenarnya. Karena apa? Dia butuh membentuk struktur agar kita tahu bahwa pergerakan dari sini ya, itu solid. Berarti dia harus ada, ini kan pergerakan dari sini sampai sini.
ya pasti akan ada yang taking profit lah. Benar nggak? Ya, nah udah turunkan dulu lah muatan. Ya, yang mereka yang mau taking profit, silakan keluar ya. Karena pergerakannya sudah dari 600 menuju ke sekitar 800. Ini berarti sudah hampir 30% lebih lah ya. Mungkin sekitar 25 sampai 30%. Jadi wajar banget ada yang menurunkan muatan. Ya, menurunkan muatan. Nah, tinggal apa? Kita tinggal menunggu ini trendline ini kuat nggak. Kalau kuat dia akan kembali naik, dan itu dia akhirnya membentuk struktur, dan itu bagus. Dengan adanya struktur kita jadi tahu bahwa di mana ya namanya trend itu break. Ya kan, kalau dia break dari struktur itu berarti kan ini adalah perubahan pada trend itu, ya. Ya, nah itu yang teman-teman mesti lihat. Kalau misalnya lihat dari weekly lah, ya. Nah, weekly teman-teman bisa lihat ya, oh ini kan hijau. Nah, ini cuma tinggal dia jebolin doang ini. Ini jebol ini ya, jebol dari cloud ini, dia udah mulai uptrend loh di weekly. Nah, weekly-nya kalau dia udah mulai membentuk uptrend, berarti apa? Secara middle ya, secara middle trend-nya dia udah mulai up. Kita tinggal menunggu nanti di monthly-nya. Kalau monthly-nya pun dia udah mulai up, ya. Ini kan monthly-nya masih di dalam keadaan downtrend ya. Nah, kalau monthly-nya udah dalam keadaan up, ya monthly, weekly, dan daily-nya udah dalam keadaan up, itu berarti udah strong uptrend. Di situ teman-teman ikut, ya wis telat. Ya, maka dari itu ya posisi kita buy itu memang selalu di weekly, di daily, ya di daily. Tapi untuk melihat trendnya kita mau lihat di weekly, ya weekly untuk melihat perubahan pada trend. Ini dulu jadi dulu ya, begitu dia jadi, ini dikit lagi jadi. Begitu dia jadi, ya. Ini udah tinggal kita ikut saja. Follow the trend till it break. Ya, nah habis itu kita bisa lihat era. Ini era nih, ini masih nungguin kita nih. Ini era, tapi dia udah break dari cloud-nya. Artinya apa? Ini gue udah keluarin tenaga lumayan loh. Tenaga lumayan, gue istirahat sebentar nggak apa-apa lah. Bener nggak? Ya. Nah kalau ini, ya ini kan kita lihat di daily. Teman-teman bisa turunkan ini ke, oke lah ambil yang 1 jam. Teman-teman akan bisa lihat ini lagi ngapain dia. Ya, kalau misalnya 1 jam, oh tahu ya, week nih, ambil aja 4 jam. Nah, habis itu teman-teman bisa lihat ini dia lagi ngapain. Nah, ini ya, teman-teman lihat ya. Oh, dia ngapain? Oh, dia membentuk something di situ. Nah, artinya kalau dia break, kalau misalnya dia break, kita ada peluang ya, dia bisa sampai ke next-nya itu adalah sekitar 635. Ya, ini era. Ya, ini era. Ya, kita mau tunggu dia break, begitu dia break, nah, ayo kita ikutan. Ya mungkin ya lebaran handphone baru, ya siapa tahu kan. Bahkan sekarang kalau tidak salah ya, di era itu ada program di mana teman-teman bisa ganti handphone sepuasnya. Itu ada program apa gitu. Teman-teman cek dah ya programnya. Dia kalau nggak salah kerja sama Excel atau ini programnya si Era sendiri. Teman-teman cek di situ ya. Nah, itu cukup menarik sebenarnya untuk para milenial yang sering gonta-ganti handphone. Ya, jadi ini ya mungkin itu juga akan menjadi ya salah satu pemasukan baru ya buat si Era ya. Jadi dia ngikat customer-nya itu tidak pergi kemana-mana. Lu mau ganti handphone, balik lagi ke gua. Ya, ini gua beli ya, terus habis itu ya lu silakan ini handphone baru pilih aja. Oke. Nah, habis itu yang terakhir ya mungkin teman-teman ya kemarin udah sempet mulai jalan lagi ya, ini adalah S-Hardware. S-Hardware ini dibandingkan dengan semua yang lain dia memang paling ketinggalan ya. Ini dia masih harus jebolin M50, masih harus jebolin cloud, kemudian ini ada trendline di situ. Nah, ini yang buat agresif cocok ya. Tapi buat yang konservatif ya tunggu dia jebol. Ya, sekali lagi cuma kayak gitu doang. Jadi mungkin ini ya teman-teman ya. Jadi ini dua sektor ini teman-teman bisa perhatikan. Selain itu infrastruktur terutama di telco. Telekomunikasi ya, telekomunikasi pun teman-teman bisa perhatikan. Karena apa? Lebaran ini pasti ada peningkatan pada paket data ya, jalur komunikasi segala macam itu pasti akan meningkat ya. Itu juga bulannya si saham-saham telco. Di satunya lagi adalah sentimen untuk saham telco, terutama untuk tower ya. Di bulan ini, bulan April ini adalah terakhir TV analog itu boleh akan bisa menerima sinyal TV analog. Nextnya ya di bulan depan itu semua akan digital. Nah, apa sih yang menjadi keuntungan si analog itu hilang dengan si
saham-saham menara atau saham-saham telco. Ya, bedanya gini. Ternyata ya sinyalnya si analog itu menggunakan banyak sekali ngomongnya apa ya? Resource apa saluran di dalam pengiriman sinyalnya. Dia ada banyak sekali. Jadi ada saluran untuk suara lah, saluran untuk gambar lah, saluran untuk apa lagi? Oh, bandwidth ya. Iya. Dia pakai bandwidthnya banyak. Nah, itu bahasanya lah ya. Bandwidthnya banyak banget. Ya dia punya banyak banget dan saya bukan orang itu jadi mungkin ya sorry to say ya kalau misalnya agak salah menjelaskannya. Tapi intinya adalah saluran untuk mengirim sinyal analog itu ke TV analog itu terlalu banyak menggunakan bandwidth. Ya, jadi begitu ini dihilangkan, jadi kayak gini lah. Kayak teman-teman lihat di tol, ya, tol. Tol dalam kota kalau menjelang pulang kerja itu di atas jam 4 sore ya sampai nanti di sekitar jam 8 malam. Saya nggak tahu sekarang masih begitu nggak ya. Karena dulu saya begitu. Jadi pulang dari Sudirman mau ke arah Tangerang, waduh macetnya itu bisa dari masuk tol ya Bundaran Semanggi situ sampai keluar Karangtengah. Ah itu baru selesai, baru keluar tuh. Ya itu seperti itu dulu ya. Nah, TV analog itu kurang lebih kayak gitu. Dia menggunakan jalur itu kebanyakan. Nah, itu begitu dihilangkan, ya, begitu dihilangkan. Nah, TV digital itu cuma butuh satu jalur toh. Nah, kita mungkin akan lihat ya, perjalanan data itu akan lebih baik. Ya, perjalanan data akan lebih baik. Jadi mungkin akan potensi untuk 5G-nya akan lebih berkembang dan lain sebagainya. Itu sebabnya kenapa saham telco teman-teman harus perhatikan. Ya, saham telco teman-teman harus perhatikan. Ini sekali lagi ya. Kenapa? Karena ada sentimen itu. Kenapa? Karena ada katalis itu. Dan ini udah mau dibuang dari tahun lalu. Cuman terus ditunda ya. Sampai ya akhirnya di April ini adalah bulan terakhir untuk TV analog. Nextnya udah nggak ada, semua akan jadi digital. Nah, kita akan lihat ya. Data, pengiriman data, internet segala macam harusnya lebih lancar. Harusnya lebih lancar. Teorinya sih mengatakan seperti itu ya. Harusnya lebih lancar. Nah, otomatis kalau teman-teman lihat ya, mungkin ada beberapa yang telco yang menara ya. Ini adalah si TWR ya, menara. TWR teman-teman bisa perhatikan. Ya, ini kan dia udah sempat break ya dari trendline yang kecil ini ya, dan posisinya di bawah sini ini sebenarnya dia udah mulai naik ya. Nah, kalau lihat dari ini kan lebih jelas ya. Ini ada cloud. Nah, tinggal break the cloud. Ya, break the cloud. Di mana? 1100. Ya, 1100. Kalau dia udah di atas 1100 itu mungkin akan lebih gampang lagi dia naik. Ini TWR untuk mereka yang sabar. Ya. Untuk mereka yang sabar. Ya, berarti mungkin teman-teman bisa pegang inilah untuk beberapa bulan ke depan. Karena ini memang udah di daerah-daerah bawahnya dia. TWR. Kemudian yang buat teman-teman yang seneng ya pergerakannya agak-agak liar dikit, ya ini di Chen. Ya di Chen ini dikit lagi kan udah break nih. Nah, kalau break kan harusnya udah lebih lancar ya ke atas ya. Ini makanya teman-teman perhatikan si Chen. Agresif, saya belum punya barang nih. Kalau di bawah sini kita belum beli nih, ya. Nah, ini udah kesempatan buat teman-teman buy. Ya, saya boleh katakan begitulah. Kalau misalnya boleh deket-deket 224 ya lebih baik. Tapi tetap ya kita menunggu. Harus ada stop loss-nya walaupun yakin banget nih ya. Yakin banget nih dengan ini segala macam ya. Tetap risk management nomor 1. Karena kita nggak pernah tahu loh. Technical sih boleh mengatakan dia good. Ya, tapi kalau misalnya market bilang, Chen ternyata ya setelah keluarnya North Star ini ternyata dia akan jadi jelek banget segala macam, bisa jadi kayak gitu kan. Nah, akhirnya langsung jebol. Bisa jadi kayak gitu. Ya, jadi otomatis tetap yang namanya risk management kedepankan. Even ini dia sebagus apapun, sentimen apapun yang sebagus apapun ya, risk management kita harus nomor 1. Ingat, pasar selalu benar. Ya, kita adalah bagian salahnya. Ya, kalau kita salah, aku nggak usah dilawan. Oke? Kemudian ya Friends misalnya ya, Friends ini kan pemenang dari 5G ya. Kemarin udah mulai, ini udah mulai masuk lagi. Kalau teman-teman nunggu ya di 73 sampai 75, ini harusnya kena ya. Apakah dia akan turun lagi? Nah, ini tinggal teman-teman jagain di daerah sekitar 68 ini. 68, ya kalau dia bisa balik ke sini lagi, berarti kan ini setelah dia break trend line, dia bikin double bottom. Dia bikin double bottom, di sini mungkin nanti akan ada SOS bar ya, kayak membentuk
bullish engulfing ya, bullish engulfing. Nah, sini ada pergerakan naik lagi ya. Nah, kalau pergerakan ini kan karena ada cloud-nya, terus habis itu EMA 20 50-nya juga keluar ya. Berarti teman-teman tahu kalau beli friends sekarang tipikalnya apa? Ini adalah orang-orang yang agresif top ya. Kenapa? Karena dia masih ada beberapa tembok lagi yang harus dijebol. Situ ada 20, situ ada 50, situ ada cloud ya. Nah, yang konservatif ya berarti tunggu dia break cloud-nya ya, break cloud baru teman-teman buy. Ya, ini untuk si friends. Kemudian ada satunya lagi untuk kemarin ada yang sempat nanya soal Bali. Ya, ini Bali juga cukup bagus. Ya, pergerakannya sudah mendatar. Kalau saya ngambil, nah, udah kelihatan kan ya? Nah, dia sedang membentuk descending triangle kan. Tinggal tunggu dia break. Ya, begitu dia break ini juga bisa ada peluang untuk naik. Nah, kita lihat cloud-nya ya. Nih, cloud-nya di atas. Ya, begitu dia break, ini cloud-nya kan di atas ini nih, cloud ya. Nah, jadi begitu break, ini ada peluang sebenarnya dia retest. Karena kan dia harus break the cloud ya. Jadi ada peluang dia naik, terus habis itu retest, back. Ya, ini untuk Bali. Jadi teman-teman perhatikanlah untuk saham-saham yang berhubungan dengan telco ya. Nah, untuk yang infrastruktur saya mungkin masih melihat adalah Jasa Marga. Ya, ini juga teman-teman juga masih bisa perhatikan ya. Ini tinggal tunggu dia naik. Ini kan dia udah break the cloud. Ini semuanya sudah break ya. Kalau dia punya manuver ke bawah, ini sebenarnya udah tinggal buy doang. Ya, buy atau dia udah break dari posisi base ini, ya udah tinggal buy aja. Kita tinggal menunggu SOS bar-nya kemana aja. Ya, begitu SOS bar-nya ke atas ya sudah buy dengan volume yang tinggi. Itu aja udah. Ya, saya pikir mungkin sampai di sini dulu ya untuk market update ya. Semoga cukup bermanfaat. Saya ketemu teman-teman di kelas price action jam 10 pagi ya. Nanti jam 9.30 udah kita buka kelasnya. Linknya akan diberikan oleh Bu Yuli nanti sebentar lagi ya. Oke, thank you semua. Sampai ketemu di kelas ya. Sampai berjumpa lagi nanti di hari Selasa juga ya. Kelas coaching kita tutup di hari Senin ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman peserta kelas coaching siapin pertanyaannya. Ada sesuatu yang bisa kita diskusikan nggak di kelas terakhir kita. Oke? Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Salam tim.